perkenalkan, nama saya Sri Ayu Granaulan dengan NIM 28921502232 dari Prodi Manajemen kelas Reguler Plus. Nah, saya di sini akan mempresentasikan materi untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lain Universitas Pancasakti Bekasi dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Agus Holik SEMM mengenai keunggulan Bank BCA, Bank Sentral Asia. Nah, pembahasan yang akan dibahas dari keunggulan Bank BCA yaitu yang pertama ada pengertian Bank BCA, yang kedua ada produk unggulan Bank BCA, yang ketiga kenapa alasan kita harus menggunakan Bank BCA, yang keempat ada bagaimana persaingan Bank BCA dengan bank yang lainnya, yang terakhir ada pesan terhadap calon nasabah Bank BCA. Pembahasan yang pertama ialah pengertian Bank BCA. PT Bank Sentral Asia atau disingkat dengan Bank BCA adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada tanggal 21 Februari 1957 yang pernah menjadi bagian penting dari Salim Group. Sekarang, bank ini dimiliki oleh salah satu grup produsen rokok terbesar keempat di Indonesia yaitu Jarum. Tabungan Bank BCA jadi pilihan banyak orang dalam mempercayakan keuangan mereka. Jelas saja, BCA merupakan salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Kantor cabang maupun mesin ATM pun bisa dengan mudah ditemukan dimanapun dan kapanpun. Alhasil, nasabah bisa dengan mudah menggunakan layanan yang tersedia. Nah, pembahasan yang kedua ialah tentang produk unggulan yang ada di Bank BCA. Yang pertama ada tahapan BCA. Tahapan BCA adalah produk simpanan BCA yang paling banyak dimiliki nasabah. Tabungan ini dilengkapi dengan paspor BCA yang berfungsi sebagai kartu ATM untuk debit ataupun tarik tunai. Nah, paspor BCA memiliki kartu yang berbeda-beda. Terdapat 3 pilihan. Yang pertama, paspor BCA Silver, yaitu limitnya debitnya hingga 7 juta per hari. Yang kedua ada paspor BCA Gold, yaitu transaksi limitnya sampai dengan 50 juta. Yang ketiga ada paspor BCA Platinum, itu limitnya terhitung sampai 100 juta. Nah, bunga yang suku bunga simpanan tahapan BCA yaitu mulai dari 0 sampai 1,3%. Nah, lanjut ke yang syarat membuat tahapan BCA. Yang pertama, datang ke kantor cabang terdekat dengan membawa identitas KTP, NPWP, dan setoran awal minimal 500.000. Yang kedua, mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening Bank BCA. Lalu, kamu mengisi formulir secara online melalui resmi, maka dengan itu proses pembuatan rekening BCA lebih praktis. Namun, kamu harus datang ke kantor untuk menyerahkan formulir tersebut. Dan BCA yang kedua adalah laku. Laku adalah produk tabungan BCA yang memungkinkan nasabah bertransaksi tanpa menggunakan buku tabungan ataupun datang ke bank. Untuk memiliki tabungan laku, nasabah hanya perlu mendaftar pada agen laku terdekat. Dengan syarat yang pertama, datang ke agen laku terdekat, isi formulir dengan identitas diri. Yang kedua, kamu akan mendapatkan kartu laku, struk transaksi, dan SMS informasi berupa nomor rekening dan PIN. Semua transaksi dilakukan di agen laku dengan menggunakan kode rahasia on time password yang dikirimkan ke nomor handphone kamu. Atau juga bisa kamu menghubungi 1500268. Nah, materi yang selanjutnya yaitu alasan ketertarikan memakai Bank BCA. Alasannya kenapa sih? Yang pertama, fasilitas bank ATM yang mudah ditemukan di kota-kota tertentu. Yang kedua, terdapat internet M-Banking yang mempermudah untuk transaksi online. Yang ketiga, dalam M-Banking terdapat isi ShopeePay. Yang keempat, bekerja sama dengan merchant. Yang kelima, ada layanan call center dan nasabah berkelas. Dari mulai menengah kelas atas, bawah, juga tengah. Karena limit kartu bisa dipilih. Bagaimana persaingan Bank BCA dan dengan bank yang lainnya? Yang pertama ada Bank Mandiri, emiten plat merah. Bank Mandiri itu sempat mengalami penurunan signifikan laba bersih hingga 3,2% years menjadi 3,8 triliun berdasarkan laporan keuangan perusahaan
Yang kedua ada Bank BRI, sedangkan Bank BRI tercatat tidak pernah mengalami pertumbuhan laba bersih di atas 20% hingga tahun terakhir memasuki 2016. Nah, yang ketiga ada Bank BCA, menjadi salah satunya bank jumbo yang konsisten mencatat pertumbuhan laba bersih double digit pada 2016 sampai 2016. Bank swasta terbesar ini mengantongi laba bersih 20,6 triliun atau tumbuh pada 14,4% year pada tahun 2016. Yang keempat ada Bank BNI. Bank BNI justru mengalami tren keterlambatan pertumbuhan laba bersih pada 5 tahun terakhir pada 2016. Yang terakhir ada Bank BTN, anggota himpunan milik negara paling lambat ya, karena diketahui memiliki loyalitas tinggi segi dalam 5 tahun terakhir sempat membuktikan pertumbuhan laba bersih menjadi 2,61 triliun pada tahun 2016. Nah, tiba kita di penghujung materi, yaitu saran atau pesan bagi calon nasabah pengguna Bank BCA. Saran dari kami yaitu saat kita mempunyai Bank BCA, kita harus menghindari memposting informasi pribadi ke dalam media sosial. Hal yang sangat rentan ini sangat perlu diperhatikan karena penipu akan mencari informasi dari teks, video, atau foto para pengguna media sosial. Oleh sebab itu, pengguna media sosial perlu memperhatikan setiap unggahan yang akan diupload. BCA juga menghimbau masyarakat, khususnya nasabah, memperhatikan info seperti nomor kartu ATM atau nomor kartu kredit, Eqcure atau kartu kredit, nomor CVV atau card verification view yang di belakang kartu kredit, nomor handphone, alamat, hingga nama ibu kandung yang menjadi salah satu persyaratan ketika membuka rekening BCA. Langkah baiknya tidak dipublikasikan sembarangan di media sosial. Nah, itulah keunggulan dari Bank BCA yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, salah kata, atau salah yang dari saya ucapkan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.